Yang akan Pak Edi gunakan adalah menggunakan cara sengkedan. Kenapa Pak Edi memilih cara sengkedan? Karena kita mengerjakannya akan lebih cepat daripada ketika menggunakan pohon faktor. Mencari FPB dari 8, 20, dan 32. Menggunakan cara sengkedan, kita tinggal meletakkan angkanya seperti ini: 8, 20, 32. Kemudian kita garis. Nah, kita cari angka prima atau bilangan prima yang nantinya akan membagi angka 8, 20, dan 32. Kenapa kok harus bilangan prima? Kalau nggak prima boleh nggak Pak? Boleh tidak prima. Kenapa Pak Edi sarankan menggunakan bilangan prima? Karena ada beberapa soal dalam ujian itu yang bentuk pilihannya, pilihan gandanya itu merupakan faktorisasi, jadi bukan angka hasil. Nah, kita ambil salah satu bilangan prima yang bisa membagi 8, 20, dan 32. Oh, ternyata yang bisa membagi ketiga-tiganya adalah angka 2. 8 bagi 2, 4. 20 bagi 2, 10. 32 bagi 2, 16. Kemudian masih ada lagi angka yang bisa membagi 4, 10, dan 16. Ternyata masih ada, yaitu angka 2 lagi. 4 bagi 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 16 bagi 2 hasilnya 8. Nah, tersisa 2, 5, 8. Masih ada lagi angka yang bisa membagi angka 2, 5, dan 8. Kalau sudah tidak ada yang bisa membagi ketiga-tiganya, maka kita mencari FPB-nya stop sampai di sini saja. Sudah ketemu FPB-nya adalah yang ini. Tinggal kita kalikan. Jadi FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 karena ada 2-nya 2 kali di sini. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini mencari FPB. Lalu bagaimana dengan KPK-nya, Pak? Kita cari, misalnya di sini KPK. Kita mau mencari KPK dari 8, 20, dan 32. Sama ya, cuma yang akan kita cari adalah KPK-nya. Caranya sama persis, kita buat dulu petak sawahnya atau sengkedanya seperti ini. Sama seperti mencari FPB. Nah, sama persis juga seperti ini, kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi ketiga-tiganya. Oh, bilangan angka 2 ternyata. Di sini 4, 10, 16. Kemudian 2, 5, 8. Sama persis kayak ini toh. Nah, tapi ketika mencari KPK, kita harus selesaikan ini sampai nanti akan membentuk angka 1 semua. 1, 1, 1. Kita bagi berapa? Ada 2, 5, dan 8. Kita bagi dengan angka 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 karena tidak bisa, anak-anak tetap menulisnya angka 5. 8 bagi 2, 4. Nah, ini sudah membentuk angka 1. Berarti tinggal ini dan ini kita habiskan. Bilangan yang bisa membagi 5 dan 4. Bilangan prima. Oke, kita bagi dengan angka 5, Pak. Oke, boleh. 5. 1 bagi 5 karena sudah 1, kita tulis 1. 5 bagi 5, 1. 4 bagi 5 tidak bisa, kita tulis 4. Kemudian kita habiskan 4-nya biar jadi angka 1. Bagi 4 boleh, Pak? Boleh. Di sini tulis angka 4 boleh. Tapi Pak Edi sarankan seperti yang di awal tadi, tulislah angka prima dibagi dengan bilangan prima. Berarti berapa? 2. Ya. 1 bagi ini sudah 1, 1. Kemudian 4 bagi 2, 2. Kemudian lagi masih bisa dibagi lagi, yaitu dengan angka 2 lagi. 2 ini 1, 1, 2 bagi 2, 1. Nah, selesai. Ya, baik diingatkan perbedaannya. Ketika mencari FPB, kita cari yang bisa membagi ketiga-tiganya. Setelah itu berhenti. Ketika mencari KPK, kita buat
sampai habis, ini sampai 1 semua. Kemudian KPK-nya yang mana Pak? KPK-nya ya yang ini nih, sama seperti FEB tadi, yang kiri ini adalah KPK-nya ya. Berarti KPK-nya berapa itu? KPK-nya adalah KPK 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 5. 2 pangkat 5 berapa? 32 dikali 5 sama dengan 160. Nah, itu adalah cara mencari FPB dan KPK. Kemudian Pak Edi akan jelaskan bagaimana penggunaannya ketika dalam soal cerita. Dalam soal cerita itu bisa kita tandai jika dia tuh menanyakan tanggal bertemu, menanyakan pertemuan berikutnya atau bersamaan. Nah, seperti itu berarti kita adalah mencari KPK. Tapi kalau misalnya berupa pembagian suatu barang yang diterima setiap anak, nah itu merupakan contoh soal FPB. Kita lihat penggunaannya berikut ini. Sebelum masuk ke contoh soal cerita KPK, ini Pak Edi tunjukkan dulu dasarnya cara menghitung nanti tanggal bersamaannya. Misalkan saja dengan angka yang gampang, ada KPK-nya sudah kita ketahui. KPK-nya itu 10 misalnya. KPK-nya 10. Kemudian ada pertemuan bersamaan itu tanggal 4. Tanggal 4 di sini. Sehingga pertemuan berikutnya itu artinya kita nambah 10 hari ke depan. Ini tanggal 4, 10 hari ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mereka bertemu lagi pada tanggal 14. Kalau pada bulan yang sama itu mesti kita mudah mencarinya. Ya. Lalu bagaimana jika nanti itu akan melewati bulan yang lain? Nah, misalnya ini pada tanggal 29 mereka itu bertemu bersama-sama. 10 hari kemudian berarti tanggal berapa ya? Kita bisa ngitungnya lewat ini. Kita lompati aja, berarti setelah tanggal 29 yaitu tanggal 30 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mereka bertemu di tanggal 8. Itu kalau menghitungnya secara manual. Lalu bagaimana Pak kalau langsung pakai hitung-hitungan biar kita tidak perlu menyiapkan kalender? Bisa seperti ini, berarti bertemu tanggal 29. KPK-nya 10, berarti kita tambahkan saja. Karena yang ingin kita cari adalah pertemuan berikutnya, sehingga kita tambahkan 10. Berapa? 39. Nah, dari 39 ini kita akan mencari di tanggal berapa mereka akan bertemu kedua kalinya misalnya. Berarti dari 39 kita kurangi bulan Agustus ada berapa hari? Oh, ternyata 31 hari. 31 bulan Agustus. Kita kurangi, seret. Jadi tanggal ini masih 8 habis. Berarti 8 apa ini setelah Agustus? Yaitu 8 September. Ingat, ketika pertemuan berikutnya, hasil di sini adalah menunjukkan tanggalnya. Berbeda nanti ketika ada soal yang menanyakan sebelumnya. Contohnya seperti apa Pak? Seperti ini. Misalkan mereka bertemu kedua kalinya itu tanggal 4. Mereka bertemu kedua kalinya. Sehingga kalau ditanyakan pertemuan sebelumnya, yaitu kita ngitungnya mundur. Lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti mereka pertemuan pertamanya harusnya tanggal 25. Cara nyarinya gimana kalau perhitungannya mundur?
Nih, ini Pak dibedakan warna spidolnya ya, semoga nanti anak-anak paham. Misalnya pertemuan kedua itu tanggal 4, KPK-nya 10. Gimana caranya? Kalau yang tadi bertemu berikutnya itu ditambah dengan KPK, kalau pertemuan sebelumnya itu KPK kita kurangi tanggal bertemunya. Pertemuan kedua tanggal 4 sehingga KPK-nya 10 dikurangi 4. 10 kurangi 4, 6. 4 ini adalah banyaknya hari di bulan September. Ya. Kemudian 6 ini sudah masuk ke bulan Agustus. Itu 2, 3, 4, 6-nya di Agustus. Dan 6 Agustus ini bukan menunjukkan tanggalnya. Ingat ya, ini Pak Edi kasih tanda. Bukan menunjukkan tanggalnya. Bukan tanggal. Lalu bagaimana agar kita tahu tanggal berapa itu? Yaitu kita lihat banyaknya hari di bulan Agustus. Oh ternyata ada 31 hari. 31 kita kurangi nih 6. 31 kurangi 6. Nah, dan ternyata jawabannya adalah tanggal 25 Agustus. Nah, seperti itu dasar kita mau mencari tanggal bertemu sesudahnya ataupun sebelumnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ardi, Budi, dan Chandra yang berlatih renang setiap 2 hari sekali, 5 hari sekali, dan 9 hari sekali. Nah, yang ditanyakan itu dalam bentuk tanggal. Tanggal mereka bertiga akan berlatih bersama lagi. Berarti yang akan ditanyakan itu pertemuan berikutnya, pertemuan kedua kalinya. Artinya kita mencari KPK. Itu adalah soal KPK. Kita cari dulu KPK-nya. Sama seperti tadi. Nah, berapa ini? 2, ini 1, ini masih 5, ini masih 9. Dibagi 5, ini 1, 1, 9. Bagi 3, 1, 1, 3. Ingat ketika KPK harus sampai habis, sampai 1 semua. Dibagi 3, 1, 1, 1. Udah selesai. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Berapa itu? 2 kali 9 kali 5. 2 kali 5 10. 10 kali 9 90. Nah, sampai sini. Pertama bersama-sama yaitu tanggal 27 Februari. 27 Februari 2018. Nah, di sini ada hal yang penting juga yaitu kita harus tahu kapan tahun kabisat dan kapan bukan tahun kabisat. Kenapa? Karena nanti akan menentukan banyaknya hari di bulan Februari. Kalau kabisat itu banyaknya hari di bulan Februari itu sebanyak 29. Kalau tahun-tahun biasa hanya 28. Nah, cara mengetahuinya tahun kabisat atau tidak gimana? Caranya yaitu kita lihat tahunnya itu bisa dibagi 4 atau tidak. Caranya tahu bisa dibagi 4 atau tidak, lihat 2 angka terakhir ini. 18 bisa dibagi 4 enggak? Oh, enggak bisa, Pak. Berarti dia bukan kabisat sehingga banyaknya hari di bulan Februari ada 28. Setelah kita tahu KPK-nya 90 dan bertemu pertama 27 Februari, selanjutnya kita tinggal menambahkan karena yang akan kita cari adalah pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, ya. Pertemuan kedua. Artinya 27 ditambah dengan 90. Berapa ini? 117 hari.
dari bulan Februari. Caranya gimana mencarinya? Mencarinya seperti tadi. 117 pada bulan Februari banyaknya hari ada 28. 28 ini di bulan Februari. Kita kurangkan, masih berapa ini? 98. Apakah ini masih Februari? Sudah bukan, ini sudah masuk bulan Maret. Apakah bulan Maret ada tanggal 89? Tidak ada, berarti kita kurangi lagi dengan banyaknya hari di bulan Maret. Karena sudah berganti bulan, ada 31 hari. Ya, 8, 5, ini bulan April. Apakah April tanggalnya sampai 58? Tidak juga, berarti kita kurangi lagi. Ternyata bulan April ada 30 hari. Seret. Tinggal 28 ini di bulan Mei. Tanggal 28 di bulan Mei. Apakah ada tanggal 28 Mei? Oh, ternyata ada. Sehingga jawabannya adalah pertemuan kedua itu tanggal 28 Mei 2018. Kita akan mencari pertemuan sebelumnya. Ini contohnya yaitu berlatih menari 4 hari sekali, 7 hari sekali, dan 8 hari sekali. Sama seperti tadi kita mencari KPK. Ya, dibagi 2, 7, 4, bagi 2, 1, 7, 2, dibagi 7. 1, 1, 2, bagi 2, 1, 1, 1. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 7. 2 pangkat 3, 8 kali 7, 56. Berikutnya kita tahu bertemu kedua kalinya atau berlatih kedua kalinya yaitu berlatih kedua kalinya tanggal 15 Maret 2018. Nah, ditanyakan adalah pertemuan pertama sebelumnya. Nah, pertemuan pertamanya berarti seperti tadi caranya. KPK-nya 56 dikurangi 15 hari di bulan Maret. Ini Maret. Ya. Berapa? 1, 4. 41 ini adalah bulan sebelum Maret, yaitu Februari. Apakah Februari ada 41? Tidak. Kita kurangi sebanyak 28 karena bukan kabisat. Sehingga ketemu 31. 13 apa? Di bulan Januari. Tapi ingat, karena ini pertemuan pertama yang ditanyakan atau pertemuan sebelumnya, ini bukan tanggal ketemunya, tetapi kita kurangkan dulu. Bulan Januari ada 31 dikurangi dengan 13 berapa? 18 Januari 2018. Nah, ketemunya adalah tanggal 18 Januari 2018. Untuk soal jenis ini, pembagian barang kepada beberapa orang dengan sama banyak ini merupakan salah satu ciri soal mencari FPB. Nah, kalau kita lihat di situ biskuitnya itu ada 63, kemudian wafernya 126, kemudian permennya ada 168. Cara mencari FPB-nya gimana? Sama seperti di awal tadi, gunakan sengkedan. Kita buat petak sawahnya, kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi ketiga-tiganya. Bilangan berapa? 3. Berapa ini bagi 3? 21, 42, 56. Kemudian berapa lagi yang bisa membagi ketiga-tiganya? Itu 7. Di sini 3, 6, 8. Berarti FPB-nya berapa?
FPB-nya 3 kali 7, 21. Lihat pertanyaannya ternyata mencari apa itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah setiap anak akan mendapat permen berapa. Nah, kita lihat permennya kan ini. Berarti setiap anak akan mendapatkan permen sebanyak 8. Kalau yang ditanyakan wafer, berarti mendapat 6 wafer. Kalau yang ditanyakan biskuit, berarti mendapat 3 biskuit. Kalau yang ditanyakan adalah berapa jumlah makanan yang diterima setiap anak, jumlah makanannya berarti 3 ditambah 6 ditambah 8, yaitu berapa? 17 makanan. Ada 17 makanan. Berupa apa? Berupa biskuit, wafer, dan permen. Kemudian kalau pertanyaannya, berapa anak yang bisa menerima pembagian makanan itu? Kalau banyak anaknya yaitu ada 21 atau FPB-nya. Kalau yang ditanyakan wadahnya berarti adalah FPB-nya. Kalau yang ditanyakan berapa anaknya itu juga FPB-nya. Tapi jika yang ditanyakan banyak barangnya berarti ini. Nah, itu ya penjelasan dari Pak Edi. Semoga bermanfaat.